Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sahabat terkasih, sejak awal penciptaan, manusia telah diberikan otoritas oleh Allah untuk menaklukkan bumi. Namun, iblis dengan tipu dayanya berhasil memperdaya manusia, sehingga kita kehilangan otoritas itu. Tapi, karena kebesaran kasih Allah kepada manusia, melalui Yesus, kita manusia memperoleh kembali otoritas itu. Sahabat yang baik, apakah kita sudah percaya dan mengerti atas otoritas yang telah Allah berikan kepada kita? Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya, bahwa sejak awal kita sudah diberi otoritas itu ya untuk menaklukkan menguasai bumi. Iblis mau mencoba untuk mencurinya, tapi Yesus mengembalikannya. Amin. Ya. Tema kita hari ini merebut kembali kuasa dan otoritas untuk menaklukkan bumi. Mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi jawaban dan kekuatan bagi kita semua ya. Bapa, kami bersyukur kau mengingatkan kami betapa dahsyatnya kehidupan kami dalam Yesus. Bahwa Yesus telah merebut kembali kuasa dan otoritas untuk menaklukkan bumi itu dan memberikannya kepada kami. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Lukas pasal 4 ayat ke-1 sampai dengan ke-2. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ yang 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Mari kita baca ayat selanjutnya, Lukas 4 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Wow, puji Tuhan ya. Yesus bisa merebut kembali kuasa itu ya. Yesus. Iblis berkata semuanya sudah diberikan. Sudah diberikan buat kepadaku, milikku gitu kan. Itu bukan ya. miliknya iblis ya gitu ya. Nah, hari ini perhatikan bagaimana Yesus yang penuh dengan Roh Kudus ini setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ Yesus tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Yesus tidak makan apa-apa. Sesudah waktu itu Yesus lapar. Amin. Jadi selama berpuasa 40 hari tidak makan, Yesus dicobai oleh iblis dari semua keinginan-keinginan duniawi, yaitu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Karena 3 hal inilah yang telah membuat Adam dan Hawa ditipu dan diperdaya oleh iblis. Sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan kehilangan kuasa dan otoritas atas dunia ini. Jadi Adam dan Hawa itu ditipu. Ya, ditipu. Nah, makanya iblis sebetulnya mengambilnya karena dia menipu Adam dan Hawa itu ya.
Sebab sebenarnya iblis tidak punya kuasa dan otoritas atas dunia. Pegang ini ya, iblis tidak punya kuasa. Karena kuasa dan otoritas atas dunia sudah diberikan Tuhan kepada siapa? Kepada manusia Adam dan Hawa sejak awal penciptaan. Supaya apa? Mereka dapat menaklukkan dan menguasai bumi. Dan supaya mereka dapat memerintah bersama dengan Tuhan atas semua ciptaan Tuhan yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia Adam dan Hawa di bumi. Amin ya. Jadi sebetulnya Tuhan sudah memberi kuasa itu, otoritas itu kepada manusia ya. Ini benar sekali. Jadi apa yang dilakukan iblis benar-benar sombong. Ia berusaha untuk memperdaya dan memanipulasi Yesus selama 40 hari di padang gurun. Supaya Yesus mengikuti apa yang dia inginkan. Sebab di hadapan Yesus dia merasa seolah-olah iblislah yang paling berkuasa dan yang mempunyai hak atas semua yang ada di dunia ini. Ya, ini tipuan iblis ya. Ini tipuan iblis. Oleh karena itu dengan sombong iblis berkata kepada Yesus bahwa semuanya ini telah diserahkan kepadaku. Di mana arti kata diserahkan yaitu paradidome dalam bahasa Yunani adalah dipindahkan, dipercayakan, diberikan, diserah terimakan. Dan ini artinya seperti dilepaskan oleh Adam dan Hawa dengan kerelaan, tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. Jadi sebenarnya iblis bukan merebut dan bukan memaksa dalam mengambil kuasa dan otoritas itu dari tangan manusia Adam dan Hawa. Tetapi iblis menipu dan memperdaya manusia. Sehingga tanpa disadari manusialah yang menyerahkan kuasa dan otoritas itu kepada iblis. Ketika manusia percaya kepada kebohongan iblis lalu memakan buah terlarang itu. Nah ini di situ tipu dayanya. Kita percaya kepada kebohongan iblis itu. Nah kalau manusia Adam dan Hawa kehilangan kuasa dan otoritas itu karena menerima kebohongan iblis dan memakan buah terlarang. Tetapi Yesus merebut kembali kuasa dan otoritas itu dari iblis dengan apa? Dengan menolak kebohongan iblis. Dan dengan apa lagi? Dengan berpuasa. Setelah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu dan iblis mundur daripada Yesus. Dan itu ada di Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Oleh karena itu kita harus percaya dan mengerti prinsip kebenaran ini. Bahwa ketika kita percaya kepada Yesus dan hidup benar di dalam Yesus, maka kita sudah menerima identitas sebagai putra-putrinya Allah yang sudah memiliki kuasa dan otoritas atas dunia dan atas iblis. Sehingga kita menjadi mitra kemenangannya untuk memerintah bersama Yesus. Amin. Wah, luar biasa ya. Kita sudah diberi kuasa itu lagi ya. Bersama Yesus ya. Kita lihat ayat ini akan menguatkan kita dalam Kejadian 1:28. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Inilah keberadaan kita yang sebenarnya sejak awal diciptakan. Bahwa Allah telah memberkati kita dan telah memberikan kepada kita kuasa dan otoritas untuk menaklukkan dan menguasai bumi. Supaya bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Oleh karena itu Yesus harus datang ke dunia menjadi sama seperti kita manusia. Supaya Yesus merebut kembali kuasa dan otoritas itu dari tangan iblis. Dan memberikannya kepada kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Wah, luar biasa kita sudah punya kuasa itu ya di dalam Yesus. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa iblis sebenarnya tidak punya kuasa dan otoritas. Tetapi iblis telah mengambilnya dari manusia dengan menipu dan memperdaya manusia. Bersyukur Yesus datang ke dunia menjadi manusia sama seperti kita untuk merebut kembali kuasa dan otoritas itu dari iblis. Lalu memberikannya kepada kita yang percaya kepada Yesus. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih.
Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan dari Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Puji Tuhan, inilah kabar baik dan kebenaran untuk kita yang percaya kepada Yesus, bahwa setelah Yesus menang dari pencobaan yang dilakukan iblis di padang gurun selama 40 hari, maka dalam kuasa Roh Kudus Yesus kembali ke Galilea dan mengajar di rumah ibadat di situ. Lalu Yesus membuka kitab Yesaya 61 ini dan mendeklarasikan apa yang tertulis di dalamnya. Bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab Yesaya itu dan berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi dengan deklarasi kitab Yesaya ini, Yesus sudah diurapi oleh Roh Kudus dan sudah merebut kembali kuasa dan otoritas untuk menaklukkan dan menguasai bumi itu dari iblis, ya. Sehingga iblis sudah tidak ada kuasanya. Amin. Dan Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema merebut kembali kuasa dan otoritas untuk menaklukkan bumi. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM masuk, salah satu diantaranya, silakan. Ya. Ini dari Naomi, ya, isinya berkata demikian. Halo Pak Agus dan Bu Mala, halo juga Naomi. Ya, halo. Ya, kita berharap Naomi juga sedang menyaksikan ya. Ya. Nah, Naomi berkata demikian, saya punya teman yang sifatnya selalu angkuh dan sombong. Ketika bersama dengan teman-teman saya, dia selalu merasa yang paling bisa dan tidak mau kalah. Sifatnya dia sudah banyak yang tahu, termasuk teman-teman saya. Banyak juga yang menegur sifatnya, tapi dia nggak mau mendengarkan. Gimana ya cara menegurnya? Iya, ada sih orang yang begitu ya. Seperti itu ya, teman seperti itu. Iya. Nah, Naomi memang biasanya orang yang sombong sulit untuk menerima teguran karena merasa dirinya itu yang paling benar ya. Iya. Namanya juga sombong ya. Iya. Ya. Akibatnya orang-orang yang seperti ini sulit untuk berubah karena tidak rendah hati. Iya. Dan sesuai dengan tema kita saat ini, kita merebut kembali kuasa dan otoritas untuk menaklukkan bumi. Jadi ternyata kesombongan adalah awal kejatuhan dari iblis dan juga manusia. Iya. Sehingga manusia kehilangan janji Tuhan. Sebab Tuhan menentang orang sombong dan memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Amin. Jadi Naomi doakan saja temannya. Karena memang kita tidak bisa merubah manusia. Kita hanya bisa mengingatkan dan mendoakan. Dan hanya Tuhan yang dapat merubah manusia. Pasti Tuhan punya cara lah. Tuhan punya cara. Jadi Naomi bisa datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan bahwa Engkau sudah memberi aku kuasa, dan saat ini bisa juga ya Naomi berdoa. Saat ini tidak ada lagi kesombongan dalam
temannya ini. Iya. Kita katakan dalam nama Yesus ya, supaya Iya. temannya ini dibebaskan dari Iya. hal-hal yang seperti Ini ada kesombongan firman-Nya itu. ya, kita Dan ada baca. firman-Nya dalam Yakobus 4 ayat Iya. 6 dikatakan demikian. Iya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita Lebih lebih besar. besar daripada itu. Amin. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Amin, ya. Jadi saat ini kita mesti tahu firman Tuhan Ya. mengatakan demikian ya. Dan juga sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama gitu ya. Seperti ada teman yang sombong atau diri sendiri yang tidak sadar ya. Ya, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya dalam Yakobus 4 ayat 6 ini dikatakan kasih karunia-Nya dianugerahkan kepada kita ya. Ya. Dan Tuhan menentang orang yang congkak, mengasihani orang yang rendah hati. Kita semua mau rendah hati. Kita juga berdoa buat teman-teman kita yang Ya. mungkin sombong, kita minta supaya ada kerendahan Amin. hati di dalam kehidupan Amin. mereka ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur untuk Naomi Tuhan yang mengutarakan apa yang selama ini dia alami bersama temannya. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau sudah menunjukkan kepada kami bahwa awal kejatuhan manusia adalah karena kesombongan. Hari ini kami mau berdoa untuk pribadi-pribadi, teman-teman kami, bahkan juga sahabat-sahabat yang baik. Mungkin mengalami masalah yang hampir mirip dengan Naomi, bahkan mungkin tuh yang terikat dengan kesombongan. Saat ini kami berkata sesuai dengan firman-Mu, kami mau menjadi orang yang rendah hati. Amin. Karena firman-Mu berkata Engkau menentang orang yang congkak. Dan saat ini juga kami berkata di dalam nama Yesus, semua kecongkakan, semua kesombongan, semua hal-hal yang mementingkan diri sendiri dan menganggap diri lebih baik daripada yang lain. Kami berkata semuanya berhenti, dihentikan segala kuasa iblis yang menipu manusia, yang menipu daripada teman-teman kami pribadi-pribadi yang kami kasihi saat ini. Kami berkata di dalam nama Yesus, semuanya berhenti saat ini dan segala sesuatunya diubahkan oleh Tuhan supaya kami menjadi orang yang rendah hati, yang mau menerima semua teguran Tuhan, semua hal yang baik yang kami boleh terima Tuhan. Dan kami mau Tuhan di dalam kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Jody Yohanes. Kita akan baca DM-nya ya. Halo tim Terang Kasih. Halo juga Jody. Halo. Berharap sudah menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Saya punya atasan yang maunya harus selalu dituruti. Dia nggak mau tahu tentang kondisi anak buahnya. Yang dia tahu hanyalah kemauannya dia yang harus selalu dituruti. Padahal kemampuan kami dan kantor itu juga nggak bisa menuruti kemauannya. Saya capek sekali tiap kali harus berdebat tentang pekerjaan. Ingin resign, tapi saya masih butuh penghasilan. Gimana ya Pak Bu cara menghadapinya? Jadi kami mengerti ya. Iya, pasti Capek capek banget nih ngadepin atasannya kayak gitu ya. Egois ya, maunya menang sendiri. Harus selalu dituruti ya. Tidak mau mengerti kondisi bawahannya. Dan sesuai dengan tema saat ini, merebut kembali kuasa dan otoritas untuk menaklukkan bumi. Jadi dosa ini membuat manusia ingin selalu berambisi untuk bisa mengontrol, menguasai orang lain. Bahkan menguasai situasi dan kondisi, dikontrol semuanya. Yang ada di sekitarnya itu berusaha dikuasai seperti itu. Dengan apa? Dengan kekuatannya sendiri. Sehingga ketika dia dalam posisi di atas, maka dia memimpin dengan cara yang otoriter itu ya. Oleh karena itu, Jody jaga hati ya, jaga emosi juga. Dan minta kasih karunia Tuhan supaya dapat berespon dengan benar dalam menghadapi atasan yang otoriter ini. Lalu tentunya berdoa kepada Tuhan untuk atasan Jody dan rencana Tuhan juga untuk kehidupan Jody. Ada firman-Nya di Matius 20:25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Nah ini orang-orang dunia memimpin dengan tangan besi dan dengan keras. Tapi kita tidak seperti itu. Oleh karena itu Jody percaya kalau Tuhan
menjadi andalan Jody, Tuhan akan menjaga, memprotek Jody juga ya. Jadi kamu tambahin. Bahkan juga mungkin Jody bisa berkata, Tuhan, bahwa engkau menyadari identitasmu sebagai anak Allah. Dan kalau ada penindasan iblis atas kita, biarlah kita, memang kita tidak menjadi emosi atau tapi kita dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kan aku berkata bahwa aku percaya bahwa aku ada anak Allah dan sebagai anak Allah aku tidak bisa ditindas, aku tidak bisa dikontrol dan sebagainya. Dan aku percaya ada hikmat Tuhan untuk mengatasi semua ini dan keluar dari permasalahan ini. Jadi kita mesti menyadari bahwa kuasa itu sudah ada pada kita. Amin. Dan kita tidak menjadi kecil hati dan tidak menjadi lelah karena kita tahu Tuhan sudah memberikan kuasa itu. Jadi Jody dan sahabat yang baik, kalau hari ini dalam situasi seperti ini, seperti ditindas dibawa dalam situasi yang tidak nyaman, kita berdoa karena Tuhan sudah berikan kuasa itu kepada kita. Amin. Tuhan kayak berdoa buat Jody dan sahabat yang baik yang hari-hari mengalami seperti penindasan dan dalam kuasa yang otoriter, kami berdoa hari ini dalam nama Yesus, semua roh penindasan yang mengontrol Jody dilepaskan, dan roh penindasan yang mengontrol juga sahabat yang baik juga dilepaskan. Ya berkata hari ini Tuhan, kebenaran-Mu membebaskan Jody dan sahabat yang baik, supaya Tuhan memberikan kepada mereka tempat yang damai dan ada dalam kendali-Mu juga Tuhan. Dan semua yang bukan rencana Tuhan dibatalkan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya, yang Tuhan sudah kasih ke kita. Gitu. Sampai satu titik saya melihat, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @rangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat merebut kembali kuasa dan otoritas untuk menaklukkan bumi. Yang pertama, kita harus percaya dan mengerti bahwa sejak awal manusia diciptakan, manusia sudah diberi kuasa dan otoritas untuk menaklukkan dan menguasai bumi. Jadi sejak awal iblis tidak mempunyai kuasa dan otoritas itu. Dan yang kedua, iblis merebut mengambil kuasa dan otoritas itu dari manusia dengan apa? Dengan menipu dan memperdaya manusia supaya percaya dengan kebohongannya dan memakan buah terlarang itu sehingga manusia kehilangan kuasa dan otoritas itu. Ketiga, Yesus berhasil merebut kembali kuasa dan otoritas itu dari iblis. Setelah Yesus berhasil menang dari pencobaan di padang gurun dengan berpuasa 40 hari dan menolak semua kebohongan iblis. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang dalam situasi yang sulit dan seperti tidak berdaya? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini kalau engkau mau menang dari masalah, mulai saat ini berhenti untuk percaya dengan semua kebohongan iblis. Lalu percaya dan mengerti
bahwa Yesus sudah merebut kembali kuasa dan otoritas itu dan sudah memberikannya kepada kita. Oleh karena itu, mari saat ini bangkit sesuai dengan identitas kita sebagai pemenang dan deklarasikan kemenangan itu. Amin. Mari kita datang kepada-Nya. Tuhan adalah sumber kekuatan. Bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Bukit, gunung, dan badai ku lalui. Bersama Dia ku terbang bagai Raja Wali. Menghadapi badai kehidupan, menerjang setiap tantangan, menembus awan kelabu, ku bersamamu Tuhan. Terbang tinggi, jauh tinggi, semakin tinggi, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali. Bapa, kami sangat bersyukur karena oleh anugerah Tuhan dan Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami untuk menang dari segala keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kami menolak semua kebohongan, tipu daya, dan manipulasi iblis. Kami percaya dengan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus sudah mengalahkan iblis, bahwa Yesus sudah merebut kembali kuasa dan otoritas dari iblis, dan Yesus sudah memberikan kuasa dan otoritas untuk menaklukkan dan menguasai bumi kepada kami. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Terbang